Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan lagi ya. Kelanjutan dari firman Tuhan yang tentang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Mereka melewati padang gurun. Ternyata ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Firaun berubah pikiran dan mengejar mereka beserta dengan para tentara-tentaranya dan senjata-senjatanya juga. Setelah bangsa Israel sadar bahwa mereka sudah diikuti dan dikejar oleh bangsa Mesir, mereka mulai ketakutan. Lalu sampailah mereka di tepi laut dan mereka juga sudah bingung mau kemana. Mereka meneruskan tidak bisa lewat karena di depannya laut. Mereka balik juga tidak mungkin karena di belakang ada tentara Mesir. Lalu mereka mulai marah-marah dan menggerutu kepada Musa. Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk melakukan yang Tuhan perintahkan. Musa lalu mengulurkan tongkatnya ke arah laut. Lalu terbelahlah laut itu. Saat laut itu terbelah, disitulah bangsa Israel bisa lewat. Karena Tuhan membuat laut Teberau itu, laut merah itu terbelah dan di tengahnya kering. Sehingga bangsa Israel bisa lewat di tengahnya. Tuh, mereka bisa lewat di tengahnya dan mereka dikelilingi oleh dinding-dinding lautan. Wah, sungguh mujizat dan kuasa Tuhan. Bangsa Israel segera menyeberang melewati tanah yang kering itu. Mereka bersama-sama menyeberang, tapi tentara Firaun juga semakin dekat. Lalu ketika mereka semua sudah sampai di seberang laut, melewati tanah yang kering tadi, lalu tentara Mesir juga menyusul melewati tanah yang kering tadi. Bangsa Israel sudah mulai pikirannya takut. Tapi ketika mereka semua sudah sampai di seberang, lalu Musa kembali mengulurkan tangannya. Ketika ia mengulurkan tangan dan tongkatnya ke arah laut, air kembali tertutup. Lalu semua tentara Mesir yang sedang mengejar bangsa Israel tenggelam. Oleh karena Tuhan melakukan pertolongan kepada bangsa Israel. Lalu bangsa Israel kembali melanjutkan perjalanan. Tapi ketika mereka sampai di padang gurun Sin, mereka mengeluh kelaparan kepada Musa. Mereka marah-marah kepada Musa. Lalu Tuhan mendengar keluhan mereka dan berfirman akan menurunkan hujan roti. Dan Tuhan memberikan mereka makanan, yaitu burung puyuh yang sangat banyak turun di atas kemah-kemah orang Israel. Dan mereka bisa menangkapnya dan mereka memasaknya untuk mereka makan. Tuhan juga menurunkan roti mana seperti butir-butiran dan itu mereka ambil untuk mereka makan. Rasanya seperti kue madu. Itu hanya bisa diambil pada pagi hari. Ketika siang hari mana sudah tidak bisa diambil lagi karena terkena panas matahari lalu mencair. Mereka hanya boleh mengambil satu orang satu takar dari hari pertama sampai hari kelima. Kalau mereka ambil banyak-banyak dan mereka menyimpannya, mana itu tidak akan bertahan lama dan akan menjadi busuk, tidak bisa dimakan lagi. Jadi bangsa Israel diperintahkan setiap hari hanya mengambil satu, kecuali di hari ke-6 mereka mengambil masing-masing 2, dikarenakan keesokannya akan hari Sabat dan mana tidak turun. Sehingga mereka mengambil 2 di hari ke-6 dan untuk dimakan di hari Sabat juga. Itulah yang menjadi makanan bangsa Israel selama di padang gurun. Dan Tuhan menyertai mereka, tidak membiarkan mereka kelaparan di padang gurun. Itulah pertolongan Tuhan terhadap bangsa Israel. Ini ayat hafalannya ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang penuh kuasa. Seperti Engkau menuntun dan menyertai bangsa Israel, mencukupkan apa yang mereka perlukan selama mereka di perjalanan menuju tanah perjanjian. Kami tahu kuasa-Mu sama dulu, sekarang, dan selamanya. Hari ini ketika kami mengalami hal yang tidak menyenangkan, kami percaya Engkau ada dan memberi kami sukacita dan terus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.